Oke, hai semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, kali ini kita akan memperlihatkan sesuatu yang spesial buat kalian. Selamat datang di Bisa Bincang Bersama Smadara, podcast spesial dari OSIS Smadara tentang berbagai cerita dari segmen-segmen kehidupan anak sekolah, khusus buat kamu yang ada di sana. Kenalin, aku Jyoti yang akan nemenin kalian pada hari ini. Nah, di podcast spesial kita yang pertama kali ini, kita juga kedatangan seseorang yang sangat spesial. Dia adalah salah satu siswi Smadara yang berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Seseorang yang bukan cuma cantik, tapi juga sangat berprestasi, pintar, dan baik hati. Ini dia Septa Lingga Pratiwi. Oke, dia. Halo, apa kabar? Halo, baik. Sekarang lagi sibuk apa? Kalau sekarang masih sibuk apply universitinya karena beberapa university dari luar itu memang deadline-nya di awal Januari. Oh ya, mungkin teman-teman di rumah ini masih kepo sebenarnya dia tuh siapa sih? Boleh kalau dia mau perkenalan dulu tentang dia itu sebenarnya siapa sih, orangnya kayak gimana? Boleh. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku dia. Mungkin beberapa teman-teman udah tahu aku. Aku salah satu siswa dari Smadara yang kebetulan mengikuti kelas akselerasi yang akan tamat pada tahun ini. Oke, kalian teman-teman udah akselerasi masuk beasiswa. Contoh tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya ke beasiswanya dulu, kita mengulik. Tapi aku kepo banget jujur tentang beasiswanya itu sebenarnya kayak gimana sih? Karena belum, kan nggak ikut Axel ya, jadi aku masih kelas 11, jadi nanti siapa tahu nanti kelas 12 pengen ikut gitu. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga kayak gitu, jadi dia bisa jelasin nggak tentang beasiswanya itu sebenarnya kayak gimana sih? Oke, kebetulan aku dapat beasiswa yang pertama, di mana beasiswa ini adalah beasiswa Indonesia Maju yang diadakan oleh Kemendikbud sendiri dan bekerja sama dengan Pusat Prestasi Nasional dan juga bekerja sama dengan EPDP dari pemerintah. Kemudian beasiswa Indonesia Maju ini memiliki dua cara pengrekrutan, yang dimana yang pertama itu jalur afirmasi dan juga jalur reguler. Untuk jalur afirmasi yaitu dia kebetulan mengikuti jalur afirmasi tersebut, dimana jalur afirmasi tersebut ada beberapa tes dan juga beberapa tahapan seleksi untuk mendapatkan beasiswa. Kalau jalur reguler itu dia jika sudah mendapatkan seperti juara OSN itu bakalan dapat beasiswa langsung kalau udah ada lomba-lomba yang diadain sama Kemdikbud gitu ya? Iya. Kalau dia sendiri tahu pertama kali ada beasiswa Indonesia Maju ini gimana sih? Pertama kali dikasih tahu sekolah mungkin atau tahu sendiri atau gimana? Oke, untuk tahu beasiswa Indonesia Maju ini memang dari sekolah, di mana sekolah awalnya mungkin ada pemeringkatan atau lain sebagainya, itu kurang tahu. Kemudian tiba-tiba datang dari sekolah ditelepon oleh Pak Arya, ditelepon siap nggak untuk kuliah luar negeri. Jadi kayak tiba-tiba tak kaget banget sih, kok tiba-tiba bapaknya nelpon kayak gitu. Habis itu disuruh ke sekolah dulu karena mungkin lewat telepon susah berkomunikasi. Jadinya datang ke sekolah ditanya siap untuk kuliah luar negeri atau tidak. Kalau siap, bapak kasih peluangnya untuk kamu. Kalau seandainya kamu nggak siap, mungkin peringkat yang di bawahnya akan dikasih gitu. Oh, berarti kayak sistemnya ditunjuk oleh sekolah gitu ya? Jadi sekolahnya diperingkatin dulu kira-kira sekolah mana yang mampu, terus seleksi lagi. Nah, tahap-tahap tes dan seleksinya dia sendiri alamin tuh kayak gimana sih? Oke, jadi tahap seleksinya itu ada 3 tahap, yang dimana yang pertama ada tes tulisnya, kemudian ada group discussion, sama ada wawancara tersendiri. Jadi dari tes tulis itu ada soalnya dari matematika, fisika, bahasa Inggris pastinya, sama ada biologi. Kemudian setelah tes tulis itu fokus group discussion, kemudian melalui via Zoom meeting kita dikelompokkan beberapa dari kabupaten-kabupaten lain. Kemudian setelah fokus group discussion kita dicari 10 besarnya. 10 besarnya itu kita wawancara sama Profesor Yohanes Surya. Keren banget jadi seleksinya gitu. Nah, kalau persiapannya sendiri untuk ngikut-ikutin seleksi-seleksinya itu kayak gimana sih? Jujur emang nggak ada bayangan untuk ingin ikut beasiswa seperti ini sebelumnya, jadi terlalu fokus untuk di kelas dan kegiatan sekolah aja. Jadi mungkin persiapannya
kalau dibilang telat ya telat juga sih, tapi harus usahanya lebih ekstra jadinya untuk mempersiapkan seperti matematika, fisika, terutama bahasa Inggris, karena jujur aku kalau bahasa Inggris emang minor banget sebelumnya, tapi karena berkat beasiswa ini aku termotivasi buat belajar bahasa Inggris. Jadi hal itu yang persiapan banget. Kemudian fokus group discussion juga itu menjalin kerja sama teman-teman yang memang benar-benar pertama nggak ketemu, kemudian sama sekali nggak kenal. Habis itu dalam hal fokus group discussion itu kita saingan, jadi sama-sama kayak masih mentingin diri sendiri, tapi harus fokus group discussion gitu. Kalau wawancaranya mungkin aku terlalu mempersiapkan kayak personality, apa yang ditanya tentang personality, tapi ternyata yang ditanya itu adalah soal matematika sama fisika. Iya. Itu bukan wawancara lo, itu kayak tes lisan. Iya, tes lisan. Iya gitu. Jadi akhirnya kayak kukira wawancara yang dipakai itu ya personality tentang diri kita, kenapa milih beasiswa gitu. Jadi yang ditanya itu malahan langsung dikasih kamu milih fisika apa matematika, tapi mikirnya matematika fisika. Jadi waktu itu aku milih fisika, tapi yang dikasih soalnya matematika. Mungkin menurut profesornya kelemahannya di matematika antara fisika itu. Jadi kebetulan pada saat itu puji Tuhan aku bisa jawab. Kemudian setelah beberapa soal matematika ada juga dikasih beberapa soal fisika. Jadinya setelah itu ada beberapa penilaian, mungkin juga ditanya mau lanjut kemana. Setelah itu baru pengumuman. Mungkin lagi 3 harinya baru bisa. Keren banget teman-teman. Ya, kalau soal-soalnya itu, kalau aku boleh tahu, soal-soalnya itu kira-kira aku pun dari lubuk hatiku yang terdalam. Nah, soal-soalnya itu kayak soal-soal di kelas atau lebih high order thinking skill atau gimana? Oke. Kalau soal-soalnya itu kalian yang memang suka matematika sama fisika pasti tahu soal-soal dari Profesor Yohanes Surya yang memang dari bukunya dia. Kemudian mungkin lebih tinggi tingkatannya, kayak mungkin kayak olimpiade kayak gitu untuk soal matematika sama fisikanya, karena memang mutlak dicari yang bisa di matematika sama fisika, karena untuk bahasa kata profesor itu bisa dilatih selama beriringnya waktu. Oke. Nah, kalau kira-kira selama kamu menjalani proses yang lumayan panjang dengan waktu persiapan yang singkat, bisa dibilang kan, tapi hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang tidak terlupakan, kayak unmemorable moment gitu? Oke, pengalaman yang maksud itu semenjak udah lolos dari beasiswanya apa ya boleh? Oke, kayak pengalaman yang nggak bisa aku lupain adalah pada saat bukan pada saat pemilihannya, tapi pada saat apply university-nya. Dimana pada saat apply university itu kita dituntut buat esai yang banyak kata, kemudian itu harus bahasa Inggris semua. Yang dimana posisi aku itu benar-benar kalau writing bahasa Inggris itu masih kurang karena kan baru-baru belajar. Kemudian kalau speaking it's okay, masih bisa untuk menyesuaikan, tapi kalau writing itu benar-benar harus grammarnya yang kayak gitu-gitu. Jadi aku benar-benar minta bantuan sama guru-guru di sekolah dan guru-guru les juga buat membantu di mana kesalahanku. Selain itu juga panitia ngebantu hal itu. Jadinya aku itu yang membuat aku memori banget, karena jujur kalau esai bahasa Indonesia masih bisa kayak 1 paragraf 2 paragraf itu masih bisa aku kembangin. Kalau esai bahasa Inggris bener-bener susah banget, kalau yang dimana Indonesia 1 paragraf di bahasa Inggris cuma jadi 1 kalimat aja gitu. Itu yang susah. I feel it. Oke. Kayak vocabnya tuh benar-benar kurang gitu ya. Harus sering-sering baca. Tapi berarti kamu seleksi dulu baru apply university. Oke. Jadi beasiswa ini itu dia merekrut dulu, kemudian dikasih list university yang kita mau, kemudian kita dikasih 5 university untuk memilih 5 university. Nanti kita dibantu apply sama panitia untuk kayak nyiapin esai, kemudian kayak di sana kalau luar negeri itu kan harus memiliki tes IELTS atau TOEFL. Jadi dari panitia juga menyiapkan itu, kemudian langsung kita diajak tes IELTS dan tes TOEFL buat melengkapi data tersebut. Jadi program beasiswa Indonesia Maju ini memang khusus untuk
siswanya direkrut dulu, kemudian baru didaftarin ke universitasnya. Seandainya kalau memang tidak dapat di universitas yang kita pilih, berarti kita boleh ikut dengan SNMPTN yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, kamu apply di university apa aja, terus jurusannya apa nih? Oke, aku apply di 5 university. Yang pertama ada di University of Illinois Urbana-Champaign yang ada di Amerika, nyari jurusannya kedokteran psikolog. Kemudian yang kedua aku nyari di UPenn di Amerika juga, jurusannya sama kedokteran psikolog. Kemudian yang ketiga ada di UBC, itu di Kanada, aku apply-nya juga sama jurusannya kedokteran psikolog. Yang keempat ada di NTU di Taiwan, aku di sana juga kedokteran psikolog. Sama yang terakhir aku di Curtin University, itu di Australia, jurusannya ke pertambangan. That's why. Kalau aku boleh tahu, kenapa sih kamu milihnya? Karena 4 dari 5 itu kan kamu milihnya itu psikologi. Kenapa? Kalau aku boleh tahu. Oke, jadi dari awal emang aku pengennya di kesehatan. Tapi karena di awal dibilang sama guru-guru sekolah bahwa emang beasiswa Indonesia Maju ini ada pilihan jurusan apapun yang kita pengen. Jadi aku milihnya oke, aku mau ikut. Kemudian setelah lolos ternyata dikasih jurusannya itu nggak ada kesehatan. Terus setelah ditanyakan oleh panitia hanya ada satu ke kedokteran psikolog. Jadi aku milih itu dulu. Gitu. Kalau univnya kamu milih mana, itu sebenarnya ada strategi tersendiri nggak kenapa milih itu, atau emang kayaknya aku suka di sini nih, aku mau kesini aja gitu, atau gimana? Oke, kalau masalah suka nggak suka, gimana ya? Kalau bilang suka, pasti suka dong, karena universitas luar negeri itu pasti semua bagus-bagus yang udah dipilihin oleh panitia. Jadi di sini aku milih strategi aja. Dimana kalau aku seandainya nyari yang udah tinggi-tinggi, yang udah terkenal, yang kayak Harvard, yang kayak gitu, aku kurang yakin sama diriku dengan kemampuanku seperti ini. Jadi aku milih yang lebih gimana ya, yang lebih di bawahan dari university itu. Oke. Oh ya, kita back lagi ke dia yang masih di Semadara. Karena aku tahu juga, kita juga sebenarnya satu kelas sebelum dia Axel. Jadi aku juga tahu dia ini anak yang sangat aktif di sekolah, ikut beberapa organisasi, aktif di ekstrakurikuler. Nah, organisasinya itu dia boleh ceritain sama teman-teman kira-kira apa aja sih gitu. Oke, aku ikut organisasi, mungkin cuma satu organisasi duta sekolahnya, yaitu Putra Putri Semadara. Kemudian kalau kegiatan lainnya mungkin lebih dominan ke ekstranya. Ekstranya public speaking? Ya, that's why. Oke. Nah, kira-kira dia ini kan dengan berbagai pengalaman, aktif banget di sekolah, apalagi anak akselerasi. Itu pernah nggak sih ngerasa benar-benar capek banget ya, nggak bisa ngatur waktu, atau benar-benar struggling banget dengan semua kegiatan, banyak sekali kegiatan, terus cara nyikapin struggle-nya itu gimana sih gitu? Oke, kalau masalah waktu aku memang susah sih sebelumnya. Awal-awal emang susah kan, apalagi Axel itu dituntut buat selain tugas, formatif, dan materi-materi yang lainnya. Tapi karena aku emang niatnya ikut di sana, jadi aku bawa enjoy aja. Kemudian karena untuk organisasi aku atau ekstra, aku memang karena pengennya ikut juga biar ada jiwa sosialisasinya gitu. Bener. Jadinya aku jalanin dengan santai. Kemudian tapi aku untuk memanajemen waktu itu aku prioritasin dulu yang akselerasinya, karena itu pendidikan aku kayak gitu. Education number 1. Ya. Terus untuk ekstra dan organisasi aku nomor 2 kan, dimana kadang aku buat list tersendiri, yang dimana list itu prioritasnya dulu harus yang dituntaskan, baru yang organisasi sama ekstrakurikuler. Oke, gitu teman-teman cara tips and triknya manajemen waktu dari dia. Oke, kalau kita back to dia yang dulu. Nah, kira-kira dengan kamu yang dulu itu, apakah orang yang sama, yang seperti yang kamu sekarang nih, dia yang aktif, pintar, berprestasi dan lain-lain, apakah dia yang dulu adalah orang yang sama gitu, atau beda, atau gimana gitu? Oke, aku yang dulu kalau dibandingin dari SD sampai sekarang itu benar-benar jauh berbeda. Bedanya gimana tuh? Ceritain Aku dari SD itu aku benar-benar
orang yang nggak terlalu suka di pendidikan. Kayak oke lah, belajar itu aku nomor 2 kan, tapi malahan organisasi sama kalau aku karena di desa aku emang kesenian itu kayak udah jadi prioritas. Jadi kayak aku lebih fokus ke kesenian sama ke organisasi-organisasi kayak itu. Untuk pendidikan aku benar-benar paling belakang mungkin ya kalau waktu SD paling belakang banget. Jadi aku lebih ke non akademiknya. Mulai menguliti dunia akademis tuh dari kapan dan kenapa gitu? Gimana ceritanya kok bisa terjun? Habis itu langsung anak Axel, terus langsung dapat beasiswa ke luar negeri. Itu ceritanya gimana sih dari awalnya tuh? Jadi itu pertamanya setelah lulus dari SD, aku nggak tahu orang tuaku kenapa ngepet banget buat sekolahin aku jauh dari lingkunganku. Jadi aku disekolahin di SMP 2. Mungkin ya padahal aku kalau sekolah ke SMP 2 itu lewatin SMP 1 gitu. Harusnya kayak kalau orang-orang sekitar mikir seharusnya itu di SMP 1 sekolah. Tapi syukurnya aku dapat di SMP 2 itu emang ada prestasi dari non akademik yang aku gelutin sebelumnya, makanya aku dapat di SMP 2. Kemudian di SMP 2 aku merasa kalau aku terlalu bergelut dalam kesenian dan organisasi, aku nggak akan bisa untuk lanjut ke SMA yang di luar dari kabupatenku gitu. Jadinya mikir sama juga di teman-teman yang di sana, mereka emang akademik, lebih fokus ke akademik, kayak mikir dari kakak kelas, termotivasi dari kakak kelas yang memang notabene-nya latar belakangnya mereka itu matematika, fisika kayak gitu. Jadi aku termotivasi dari mereka karena mereka selalu bisa berprestasi dan lain sebagainya. Kalau aku di kesenian bisa berprestasi tapi karena potensiku sangat kecil waktu itu, kayak pengen keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Jadi aku milih untuk menggeluti dunia pendidikan waktu itu ke fisika. Padahal orang-orang mikirnya sangat susah dong fisika gitu. SMP. Mantap teman-teman. Iya, gitu jadinya pengen menantang diri sendiri sih waktu itu biar belajarnya lebih. Ya berarti emang seorangnya suka tantangan gitu kan. Nah, tadi kan kamu bilang orang tua yang mendorong gitu. Nah, menurut kamu peran orang tua sampai di tempat ini itu seberapa penting sih gitu? Oke, kalau seberapa penting orang tua, sangat penting. Orang tua yang selalu nge-support aku, kayak apapun orang tua yang ngedukung, ngasih solusi setiap permasalahan, pokoknya orang tua yang pertama begitu. Keren sih. Itu teman-teman, kunci dari segala kesuksesan kita itu ada di orang tua kita sendiri gitu kan ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, kira-kira dari berbagai latar belakang kamu, pengalaman kamu, walaupun itu di organisasi, ekstrakurikuler maupun di bidang kesenian yang tadi kamu bilang itu, kira-kira itu membantu nggak sih untuk jalan sampai kamu ada di tempat ini, di pencapaian sekarang yang terbaru dan terbesar kamu itu yang dapat beasiswa kuliah di luar negeri, itu ada korelasinya nggak sih gitu? Oke, itu sangat berpengaruh. Ekstrakurikuler, organisasi itu sangat berpengaruh banget buat aku buat aku bisa lolos dari beasiswa ini. Yang dimana beasiswa ini kan ada tes dari focus group discussion, dimana aku udah dapetin focus group discussion itu sebelumnya di Putra Putri Semadara. Jadi itu sangat membantu aku. Kemudian selain itu hidup mandiri kalau di gimana ya, dari orang tua terutama kan sekolah jauh ke Klungkung, hidup mandirinya jadi lebih udah jadi terbiasa. Terus terutama untuk public speaking, extra public speaking sangat membantu karena wawancara dan lain sebagainya itu jujur aku sebelumnya emang waktu aku SD kembali lagi aku emang nggak berani untuk speak up diriku sendiri, nggak berani untuk berbicara depan umum. Kemudian SMP mulai berani, kemudian SMA karena ikut extra public speaking sangat membantu aku buat bisa sampai sekarang ini. Oke, keren banget teman-teman. Nadia, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, jadi kita nih ada segmen khusus sebenarnya namanya games. Gamesnya itu namanya Never Have I Ever. Jadi game ini aku akan I'll give you some statement. Aku bakal ngasih kamu beberapa pernyataan. Terus nanti kamu bisa jawab never or ever. Kamu pernah nggak sih atau nggak pernah ngelakuin hal itu? Ini sebenarnya santai-santai aja.
kayak kebiasaan-kebiasaan anak sekolah yang biasanya dilakuin. Kamu nggak jawab nggak pernah gitu, oke? Oke. Statement yang pertama, pernah nggak sih dia ketiduran waktu online kelas lewat Zoom? Oh, enggak. Kalau online kelas enggak. Beneran? Seriusan? Gimana stay di kamera itu selalu stay tanpa ketiduran tuh gimana? Soalnya aku tuh sering banget lumayan, maaf ya Bapak Ibu. Oke, jadi kan aku di SMA kelas Axel. Kita itu cuman berenam yang wajib on cam. Ya, I see. Wajib on cam. Nggak mungkin dong kita kalau matiin kamera aja bentar udah ditanya di mana kayak gitu. Dipanggil-panggil lah untuk on cam kayak itu. Jadinya kayak untuk ketiduran itu nggak sempat kalau di selama via Zoom. Oke, gitu teman-teman. Berarti Axel itu sangat membuat kamu harus fokus gitu, mau nggak mau gitu ya Iya, kan? harus fokus, tapi gara-gara mengikuti Axel itu banyak banget jadinya pelajaran. Mungkin yang via online itu banyak orang-orang yang nggak ngerti sama materi apa yang dijelasin ibunya, mungkin karena terlalu banyak gitu. Benar-benar. Jadi kalau di Axel itu benar-benar kita dituntut fokus. Setelah dikasih materi kita ditanya sama sih seperti kelas reguler kayak ditanya-tanya itu. Tapi kalau di kelas reguler kan karena berbanyak, jadinya kita ya udah ngindarin nggak apa-apa gitu. So, kita berenam ya udah wajib jawab jadinya gantian. Pasti ditanyain itu kelihatan banget siapa yang nggak ada gitu. Iya, benar. Lanjut yang kedua, pernah nggak sih ngerjain tugas sudah semalaman, terus ternyata deadline-nya tuh diundur jadi minggu depan gitu, nggak jadi disetor pas itu? Enggak sih, karena emang deadline-nya udah kan, kalau psikologi kita emang deadline-nya per tanggal. Kalau sebelum SMA deh, SMP atau SD gitu. Oke, kalau SMP jujur dulu aku emang sering bolos. Baik, teman-teman, seorang dia pernah bolos. Oke, karena mungkin aku dulu ikut organisasi OSIS kan, kebetulan ikut organisasi OSIS. Jadi aku kalau soalnya aku lupa buat tugas tuh. Pas hari itu besoknya aku dapat pelajaran ini, aku lupa nih buat tugas. Pas hari H aku baru tahu bahwa ada tugas. Jadi aku bilang ada kegiatan organisasi Pak. Baik. Alasannya sangat gimana ya? Gurunya cuma bisa ngelak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya oke, sekali-sekali. Tapi ini sebenarnya nggak boleh dilakuin ya teman-teman. Tapi gimana ya, harus ada gitu, spice of life gitu. Iya benar. Oke, lanjut. Selanjutnya, pernah nggak sih sengaja izin ke toilet biar dapat lihat kelas di kelas sebelah? Kalau lihat di kelas sebelah enggak, tapi karena emang jenuh sama pelajarannya baru pernah ke toilet. Oke. Kalau misalnya pengen lihat sengaja nih, lihat doi ini kangen gitu. Pernah? Nabain itu. Kalau lihat doi enggak, tapi kalau bosan banget sama pelajarannya izin ke toilet gitu. Oke. Lanjut. Nah, pernah nggak sih dia dikeselin sama teman-teman gara-gara dia tuh bilang, misalnya besokannya dia bilang, Bu ini tugasnya kemarin sekarang jadi dikumpul nggak, atau nggak Bu sekarang jadi ulangan nggak, padahal gurunya itu sebenarnya lupa dan teman-teman tuh nggak setuju bakal ada kegiatan itu, terus kamu dikeselin sama teman kelas. Itu pernah nggak sih? Aku jujur aku nggak pernah. Karena aku juga kayak sama kayak teman-teman, ya udah sebelum kita gini nggak usah dah dibilang kalau ada tugas. Kalau emang walaupun udah buat, tapi kalau seandainya gurunya ini kayak ya saling mendukung sama teman juga sih. Benar. Nah, terus lanjut. Dia pernah nggak sih dijauhin sama teman-teman karena terlalu sibuk dan jarang main? Kalau di Axel nggak sih. Kalau di Axel emang kita benar-benar, jujur aku merasa di Axel angkatanku solid banget karena selalu saling dukung apapun kegiatan dari satu sama lain. Tapi kalau dari teman luar mungkin iya. Kayak teman-teman SMP gitu ya? Iya. Pernah gitu beneran dimusuhin nggak sih, kayak mungkin disindir-sindir. Seriusan? Kayak gimana tuh kalau nggak ikut kumpul atau gimana mungkin disindir-sindir, terus dibilang sok sibuk lah gini gitu. Jadi tapi jangan terlalu dihiroin aja. Gimana teman-teman Axel aktif sekolah gitu? Oke, gimana ya, mau gimana lagi. Nah, pernah nggak sih dia misalnya nih matematika atau fisika, kan suka banget kan ngitung kan. Pernah nggak sih udah ngitung jawaban kayak berlembar-lembar gitu, terus ternyata jawabannya tuh nggak ada di option? Pernah, sering. Terus jadinya ujung-ujungnya tuh kayak ya gini aja deh yang paling dekat, misalnya kita jawabnya, kita dapatnya 1,5, terus yang ada cuma 1. Oh ya ini kayaknya ada 1 gitu. Iya, tapi kalau aku jawab 1 itu kalau pertama karena waktu udah mepet, atau enggak karena aku udah ngulang-ngulang jawabannya tetap dapatnya itu
ya udah aku pasrah gitu ya, Ah. jawabnya satu. Terus lanjut, kena SIDA atau masuk BK? Nggak pernah. Dari SMP? Iya. Keren sih, SMP nggak mantap teman-teman. Jadi gitu, kunci utama. Atau nggak lanjut, pernah nangis karena nilai jelek? Pernah banget. Sering. Jujur waktu SMP sih. Kenapa itu, kenapa? Kan awalnya pas pembagian rapot, sebelumnya dapat peringkat 3 umum. Terus pas pengumuman peringkat itu turun ke 4 umum. Jadi kayak kok bisa, karena apa gitu. Mungkin ya karena bolos-bolos yang tadi itu ya. Jadi turun. jangan mencoba teman-teman. Iya bener. Itu sih nangis-nangisnya sih. Kecewa Kayak, gitu ya, ya. kecewa. I feel you. Oke. Itu jadi teman-teman apa pesan moral yang bisa kita ambil. Jadi sesempurna orang, segimana pun orang itu pasti yang namanya anak remaja pasti bakal ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan keremajaan. Itu sebenarnya nggak boleh dilakuin, cuma biar ada aja seru kehidupan gitu. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa, asal know the limits gitu, jangan ngelewatin dari batas yang seharusnya. Oke dia, terima kasih banget. Tapi sebelumnya dia mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman di rumah kira-kira tentang hidup atau tentang apa gitu. Mungkin pesan dan kesan sebelum acara ini kita tutup gitu. Oke, pesan dan kesanku mungkin pesan aja kali ya. Jangan beranilah mencoba apapun, segala tantangan atau apapun. Karena kalau kita bisa berani mencoba segala hal ke depannya, itu akan membuat kita lebih baik lagi. Berani berbuat mungkin kesalahan mungkin ya kalau seandainya, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu semuanya dari rumah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih dia udah mau berbincang-bincang sama kita hari ini. Terima kasih banyak, semangat. Semoga diterima dari semua applyan kamu di university. Dan sukses terus, see you later. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dan sama-sama mencapai impian gitu juga teman-teman di rumah yang lagi nonton di sini. Oke, teman-teman di rumah, segitu aja bincang-bincang kita pada Bisa kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya di YouTube Swadara Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Semoga teman-teman supaya teman-teman nggak ketinggalan berita-berita ataupun isu-isu yang akan kami tampilkan di YouTube Swadara Official. Oke, segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata ataupun kesalahan yang kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah!